paparan itu nggak boleh yang baca teks, ya. Harus memaparkan, bisa disimak oleh kawan-kawan yang lain. Bisa nyontek tapi sesekali. Nggak boleh yang baca begini, nggak boleh. Itu karena di sini tujuannya bukan untuk menghafal, tapi kita memahami. Ya, kita memahami aturan. Insya Allah kalau sudah memahami itu akan teringat terus. Beda dengan menghafal. Menghafal tuh sering lupa. Jadi yang lain pada saat temannya saat memaparkan, yang lain nggak boleh belajar, tapi menyimak. Inilah tujuan kita sharing knowledge. Jadi dari satu orang itu akan diserap oleh orang yang lain, ya. Jadi saling memahami. Jadi jangan sampai pada saat nanti saya lihat pada saat temannya paparan ada yang belajar, itu nanti ada punishmentnya. Terserah saya nanti punishmentnya apa. Jadi hargai temannya yang akan melakukan paparan. Perhatikan, ya, konsentrasi itu juga salah satu biar kita bisa menghargai orang yang sedang berbicara di depan, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, untuk melakukan paparan, permenpan. Siap-siap yang pegang permenpan. Bang A. Permenpan 9. Permenpan 1/2020. Maya. Desi. Nomor 1 lagi mau tadi kira. Permenpan 88 ya? Iya. Untung lu permenpan 88. Bukan permenpan 89. Peserta pertama. 10 menit dimulai. Tar, masih 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan peraturan Menteri Pendagangan Aparatur Negara Informasi nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analis jabatan dan analis beban kerja. Di mana pengertian analis beban kerja? Analis jabatan adalah proses pengumpulan catatan, pengolahan dan penyusunan di daerah harus menyusun peta jabatan dan analis uraian jabatan serta kebutuhan ASN. Kedua, pelaksanaan analis jabatan dan beban kerja. Pasal 3, pemerintah pusat, pemerintahan polri. Dari sini kita mengatur pemerintah kabupaten kota. Dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analis dan beban kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan tentang peraturan Permenpan 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini adalah untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategis. Kemudian di sini ada ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ini mempunyai 2 dimensi, yaitu struktur dan proses organisasi, di mana subdimensi dari struktur itu terdapat 3 subdimensi struktur organisasi, yaitu 1 subdimensi kompleksitas, yaitu banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja. Kemudian subdimensi formalisasi, yaitu suatu kondisi di mana aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi dibakukan. Kemudian di sini ada subdimensi sentralisasi, adalah tingkat di mana kewenangan dalam pengambilan keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Setelah dimensi struktur organisasi, kemudian di sini yang kedua adalah dimensi proses
organisasi, yang dimana ada 5 subdimensi di dalamnya. Yang pertama adalah subdimensi keselarasan, kedua subdimensi tata kelola dan kepatuhan, ketiga subdimensi perbaikan dan peningkatan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi RB. Evaluasi reformasi birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan dilakukan evaluasi reformasi birokrasi adalah 1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta berdampak positif terhadap hasil pembangunan. 2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi RB birokrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah periode sebelumnya. 3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah secara berkelanjutan. 4. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Prinsip dasar dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah 1. Dinamis. Dinamis adalah reformasi birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berkesinambungan agenda reformasi birokrasi, baik RB general maupun tematik, untuk mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi reformasi birokrasi berfokus pada 3 hal. 1. Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan. 2. Keberhasilan pencapai sasaran. 3. Dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan. Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Peraturan ini diterbitkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik, yang menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Forum konsultasi publik ini merupakan mekanisme untuk menjabatani komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, guna membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Apa sih tujuan dari forum konsultasi publik ini? FKP ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan mencari solusi antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat terkait perancangan, penerapan dampak, serta evaluasi kebijakan. 6. Stakeholder pelayanan publik, ahli atau praktisi terkait, organisasi masyarakat, serta media massa. Apa sih tahapan dari pelaksanaan FKP ini? Tahapnya ada 3, yaitu pra-pelaksana, pelaksana, serta pasca pelaksana. Pra-pelaksana itu pembentukan tim pelaksana forum konsultasi publik yang terdiri dari penyelenggara dan pengguna layanan. Yang kedua, perumusan konsep kegiatan, target, serta sasaran forum konsultasi publik. Terus pengumpulan data. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tentang pelayanan publik ini terdiri dari bab umum, bab 1. Bab 1 terdiri dari pelayanan publik. 2. Penyelenggara pelayanan publik, atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik, masyarakat, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, mediasi, adjudikasi, menteri, ombudsman.
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, 3. Sistem informasi pelayanan publik, 4. Pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik, 5. Pelayanan khusus, 6. Biaya atau tarif pelayanan publik, 7. Perilaku pelaksana dalam pelayanan, 8. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2022. Latar belakang dari pedoman ini ialah pelaksanaan evaluasi pelayanan publik sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan penyesuaian kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Terus untuk instrumen FEKPPP itu ada 3 formulir, yaitu F01, F02, dan F03. F01 ini merupakan formulir yang diisi oleh unit lokus. Sedangkan F02 itu merupakan formulir penilaian yang diisi oleh evaluator. Untuk F03 merupakan formulir penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman dalam menerima layanan atau pelaksana layanan. Untuk F01 itu terdapat 2 tipe A dan tipe B. Tipe A itu ialah pelayanan yang dilaksanakan secara luring, sedangkan F01B itu adalah full online. Untuk F01 itu pembobotan formulirnya bernilai 75% dengan jumlah pertanyaan 30 buah. Sedangkan F03 itu pembobotannya 25% dengan jumlah pertanyaan 14. Untuk prinsip-prinsip FEKPP ada itu melakukan penilaian secara objektif dengan bebas nilai. B. Memegang teguh fakta integritas dalam melakukan penilaian, mendaftarkan akun dalam sistem informasi pelayanan publik, melakukan penilaian dengan metode-metode yang sudah ditentukan, membuat berita acara, membuat laporan hasil FEKPP. Untuk unit lokus evaluasi, dia harus menyiapkan bukti dukung, menjelaskan kondisi pelayanan publik, menandatangani berita acara, dan melakukan perbaikan. Untuk flowchart pelaksanaan FEKPP, admin nasional akan menginformasikan jadwal pelaksanaan. Sedangkan evaluator akan menyebarkan F01 dan F03 kepada UPP yang akan dievaluasi. UPP yang akan dievaluasi akan mengisi F01 dan menyebarkan F03 kepada masyarakat. Dan data itu langsung diinput ke aplikasi untuk langsung dievaluasi oleh evaluator 1 dan evaluator 2. Hasilnya akan dikirim kembali ke admin nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintah yang optimal, maka diperlukan standar operasional prosedur untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, di mana standar operasional prosedur adalah serangkaian atau petunjuk tertulis dan dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah. Jenis standar operasional prosedur ada 2, yaitu standar operasional prosedur administratif dan standar operasional prosedur teknis. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif. Yang kedua, SOP teknis adalah standar operasional prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Adapun format SOP adalah dalam bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur. Tujuan dari standar operasional prosedur yaitu menetapkan pedoman dan standar operasional prosedur
untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Ruang lingkup identifikasi kebutuhan, SOP, analisis kebutuhan SOP, penulisan SOP, verifikasi dan uji coba SOP, pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan dan pemahaman, dan monitoring dan evaluasi. Syarat pelaksanaan SOP meliputi yang pertama telah melalui proses verifikasi, uji coba dan penetapan, adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Terus pengawasan dan penilaian. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal. Dalam penilaian dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Penyebarluasan dan pelatihan secara konsisten. Dalam pelatihan bagi pegawai tentang SOP diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan prosedur. Revisi dan pembaharuan. SOP perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Proses revisi harus melibatkan evaluasi penyeluruh dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota melalui penerapan SOP yang terstandarisasi. Demikian paparan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bu Kabak, Subkor dan tentang Permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Permendagri nomor 99 ini lahir karena amanat dari PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah di pasal 115 ayat 1. Itu amanat dari PP nomor 18. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengertian pembinaan. Pembinaan penataan perangkat daerah adalah lanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Selanjutnya, pengendalian penataan perangkat daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu pengertian tentang pembinaan dan pengendalian. Penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan setelah pengertian di tujuan. Tujuannya dari pembinaan itu untuk meningkatkan ya, seperti pengertiannya tadi, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan. RI nomor 88 tahun 2001 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2024 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan. Menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup 1. Penilaian kualitas, 2. Penilaian pengukuran kinerja, 3. Penilaian pelaporan, 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja, dan 5. Penilaian pencapaian kinerja. Silahkan beri kami waktu
10 menit buat berdiskusi untuk menentukan. Jadi silakan buat yang paparan keluar dulu dari ruangan ini. Kita duduk di luar dulu. Baca aman nanti kita duduk lagi. Nanti kesini lagi, jangan nih. Sebentar. Saya mau berdoa dulu. Ya, berdoa.